Chapter 216 Artefak Buddha. Makhluk surgawi tak terbatas, saya memang memilih kedua batu ini karena saya tidak ingin mengganggu peri. Ye Fan melafalkan nama Tao-nya dan menyapanya dengan salam Tao. Peri Danau Giok dengan anggun membalas sapaan itu. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin, dan rambut hitamnya yang halus tergerai seperti riak air. Rambutnya lembut dan halus, memancarkan sedikit kilau. Di sekelilingnya, hujan bunga perlahan turun. Ada bunga giok, benang sari yang aneh, dan daun jasper. Bunga-bunga itu berkilau, tembus pandang, dan berkedip-kedip seolah-olah diukir dari permata warna-warni, namun membawa aroma yang mirip dengan anggrek dan kesturi. Diselimuti oleh hujan bunga, dia tampak kabur dan megah, menggetarkan hati orang-orang. Kulitnya seperti kulit bayi yang baru lahir, halus dan lembut, merah dan tembus cahaya, berkilau dan bening. Sosoknya yang anggun membuat orang terkesiap kagum. Pinggangnya yang ramping tidak rata dan sempit, tetapi sangat bulat dan halus. Ketika dia bergoyang dengan lembut, itu seperti pinggang ular yang meliuk-liuk, menawan dan lembut. Kaki rampingnya lembut, lurus, dan ringan, seperti sebuah mahakarya dari usaha yang melelahkan dari dewa. Saat ia melenggang, sosoknya yang gagah menjadi tak tertandingi, membuat ribuan bunga kehilangan warnanya. Langkahnya anggun, dan di balik gaun panjang yang terseret di atas tanah, kakinya yang putih seperti batu giok terlihat samar-samar. Sepatu itu bahkan tidak mencapai sepatunya, dan jari-jari kakinya berkilau dan tembus pandang, sempurna dan tanpa celah, dengan sedikit cahaya giok yang berkedip-kedip. Sayangnya, ia hanya bisa melihatnya sekilas, dan sudah sulit baginya untuk melihatnya lagi. Lingkaran cahaya muncul dari bawah kakinya, berubah menjadi bunga-bunga abadi, menopang kakinya yang bagaikan batu giok. Setiap langkah yang diambilnya begitu anggun dan anggun, sangat indah. Hal yang paling disesalkan adalah bahwa penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Energi abadi beterbangan, seolah-olah ada lapisan tabir kabur yang menutupi wajahnya. Meskipun begitu, penampilan surgawinya tersembunyi, tapi pesonanya tidak ada habisnya. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di dunia yang tak terbatas ini, di dunia manusia yang tak terbatas ini, ada seorang wanita yang begitu cantik. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan berada begitu dekat dengan Jade Lei, gadis suci. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam saat aroma lembut tercium di hidungnya. Tentu saja, gerakan kecil ini tidak bisa lepas dari mata gadis suci Danau Giok. Dia dengan gesit mundur beberapa langkah dan berkata, "Pendeta Tao, apakah Anda memiliki dasar untuk memilih dua potong batu ini?" Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mungkinkah pendeta Tao muda yang tidak dapat diandalkan, itu benar? Mengapa Dewi Danau Giok datang secara pribadi? Perlu diketahui bahwa dia jarang muncul. Bahkan pendeta Yao Guang tidak bisa mengenalinya, yang membuktikan bahwa sihir agung pengubah langit dan bumi hampir berhasil. Dia bisa pamer di depan pendeta Danau Giok, jadi dia tidak perlu khawatir akan ketahuan saat dia pergi ke Danau Giok di masa depan. Oh, sebenarnya ada hal seperti itu. Gadis suci Danau Giok mengangguk, tapi dia tidak banyak berkomentar tentang hal itu. Kemudian, dia memandang pangeran kerajaan Xia dan berkata, "Yang mulia, apakah Anda memperhatikan sesuatu? Apakah Anda telah memilih batu itu?" Pangeran kerajaan Xia memiliki penampilan yang mengesankan. 9 aliran energi naga mengelilinginya, membuatnya terlihat seperti dewa yang turun ke dunia fana. Dia mengangguk dan berkata, "Saya juga telah memilih 2 buah batu." Dia menunjuk ke batu terbesar, yang beratnya 2000 kg, lalu menepuk batu di depannya yang beratnya lebih dari 50 kg. "Yang mulia, Anda terlahir dengan mata yang jeli. Salah satu batu itu telah dikonfirmasi mengandung energi ilahi." Sang Dewi Danau Giok mengangguk sambil tersenyum. Pangeran dari kerajaan Xia sangat rendah hati. Dia berkata, "Saya hanya beruntung. Energi naga kekaisaran yang saya kembangkan secara alami dapat merasakan beberapa sumber khusus. Kitab suci kaisar tertinggi memang salah satu dari 4 kitab suci kuno terkuat di prefektur tengah. Itu memang tidak dapat diprediksi. Namun, Yang Mulia, Anda juga sangat berbakat. Jika tidak, bagaimana Anda bisa memahami misteri kitab suci kuno? Setahu saya, tidak semua orang bisa mempelajari kitab suci ini. Hanya orang jenius yang tak tertandingi yang bisa mempelajarinya." Pendeta Danau Giok membuka bibir merahnya sedikit, dan suaranya enak didengar. Seolah-olah dia sedang memainkan sebuah karya musik yang indah. Orang-orang di sekitarnya semua terharu saat mendengar ini. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kitab suci kaisar tertinggi adalah kitab suci kuno yang paling terkenal di prefektur tengah.
Kekuatannya tak tertandingi, menghancurkan bumi, dan tak terbayangkan. Kitab ini dikenal dengan kekuatannya yang ofensif dan dikatakan mampu mematahkan semua teknik di dunia. Sebagai salah satu dari 4 kitab suci kuno yang besar di Prefektur Tengah, kitab ini secara alami tak tertandingi. Ini adalah kitab suci rahasia yang tak tertandingi sejak zaman kuno. Hanya orang jenius yang bisa mengolahnya, dan memiliki persyaratan bakat yang sangat tinggi. Pangeran dari kerajaan Xia ini tak terduga, dan kekuatan sejatinya tidak dapat diprediksi. Saya khawatir tidak banyak orang di generasi yang sama yang bisa dibandingkan dengannya. Melalui diskusi orang banyak, bahkan mereka yang tidak memahami kitab suci kuno pun mengerti betapa menakutkannya hal itu. Seorang lelaki tua, yang merupakan penjudi batu dan juga seorang kultivator, berkata, jika Anda tahu asal mula kitab suci kaisar tertinggi, Anda tidak akan memiliki keraguan seperti itu. Kelahirannya sangat aneh, dan ada banyak legenda tentangnya. Apakah asal-usul kitab suci kaisar tertinggi masih sangat misterius? Pemuda itu bertanya. Sebenarnya, sebagian besar orang banyak tidak tahu. Mereka semua melihat ke arah orang tua itu, menunggu penjelasannya. Ye Fan tidak terkecuali. Dia mengembangkan seni pertempuran Sein, seni rahasia tak tertandingi yang memiliki kehebatan tempur yang tak terduga. Pada saat ini, setelah mendengar bahwa kitab suci kaisar tertinggi dikatakan mampu menerobos semua teknik, secara alami menarik perhatiannya. Dia merasa bahwa kitab suci Kaisar Agung sebanding dengan seni pertempuran Sein dalam hal penyerangan. Kemungkinan mereka harus bertarung untuk melihat siapa yang lebih kuat di masa depan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah dengan kehendaknya. Tapi untuk seni rahasia yang tak tertandingi, pasti akan ada pertarungan untuk menentukan mana yang terkuat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kitab suci Kaisar tertinggi digali dari dalam tanah, dan merupakan kitab suci kuno yang paling misterius. Kata-kata orang tua itu membuat semua orang terkejut. Bukankah ini terlalu mistis? Sulit dipercaya. Wajar jika ia bisa merasakan beberapa batu asal khusus. Kekaisaran Xia tidak pernah mengakui bahwa itu diambil dari batu asal. Mereka mengatakan itu diciptakan oleh kaisar kuno pertama Kekaisaran Xia, kata orang tua lainnya. Di samping itu, sesepuh lain berkata seperti ini, mengenai asal-usul seperti apa yang ada, orang luar tidak dapat benar-benar memahami. Pada saat ini, semua orang memandang Pangeran Kekaisaran Xia. Dia terlihat tenang dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, orang suci Yao Guang juga telah memilih batunya dan berbicara dengan orang suci Danau Giok. Sein Yao Guang dan Sein Danau Giok sangat dekat baru-baru ini. Mereka pergi ke tambang kuno asal bersama-sama untuk mengantarkan sejumlah batu misterius. Aku telah menerima perintah dari guruku. Kesembilan batu itu tidak akan dipamerkan lagi. Perjalanan ini sudah berakhir, tiba-tiba saja Jade Lake Sein mengumumkan. Ini, kita belum menunjukkan kemampuan kita. Bagaimana kita bisa mengakhirinya dengan tergesa-gesa? Seseorang merasa tidak puas. Itu benar. Kami telah datang dari tempat yang jauh. Bagaimana mungkin kami mengecewakan kalian? Banyak orang meminta perpanjangan waktu. Suara Sein Danau Giok bergema seperti suara peri, dengan jelas menyebar ke setiap sudut. Semua orang merasa lega, berjalan ke depan. Seorang murid Danau Giok bertugas mencatat alasan mereka. Tepat pada saat ini, orang suci Danau Giok mengundang Pangeran Kekaisaran Xia dan orang suci Yao Guang ke sisi lain. Yang mulia, putra suci, tolong lewat sini. Ada beberapa batu di sini. Silakan lihat. Yang mulia, lama tidak bertemu. Apa kabar? Tu Fei tersenyum dan menyapa Pangeran Kekaisaran Xia. Wu Zongtian, Li Heishui, Liu Kou, dan Jiang Huairen ada di sana. Mereka diundang untuk melihat batu-batu lainnya. Pangeran Kekaisaran Xia menjawab dengan sopan. Meskipun Yao Guang Sein adalah musuh bebuyutan mereka, dia masih tersenyum seperti angin musim semi. Dia tidak ingin bertarung di wilayah Danau Giok. Selain mereka, ada lebih dari 30 orang lainnya. Orang suci Danau Giok telah mengunjungi banyak kota di wilayah utara. Banyak orang telah lulus ujian 9 batu. Beberapa dari mereka telah mengikutinya, dan beberapa dari mereka akan bergabung dengan Tanah Suci Danau Giok dalam waktu dekat. Beberapa bandit kecil diundang, yang mengejutkan beberapa orang. Namun, setelah memikirkannya, mereka mengerti. Di wilayah Sage Agung, Danau Giok memiliki hubungan yang baik dengan yang lain. Mereka tidak ingin bersaing dengan dunia. Bahkan 13 bandit besar tidak pernah merampok mereka. Pada saat ini, Ye Fan adalah yang paling terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mendapatkan undangan setelah memilih 2 batu. Saat dia masih bingung, Yao Xi tersenyum manis, berjalan ke arahnya.
Saya di sini untuk mengundang Anda atas nama adik perempuan Jade Lei. Dia memintamu untuk tidak pergi. Dia akan mengundangmu nanti. Ye Fan mengangguk, merasa lega. Dia tidak menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari terakhir bagi Santo Danau Giok untuk menunjukkan kesembilan batu tersebut. Jika dia melewatkannya, dia akan kehilangan kesempatannya. Di sebelahnya, biarawati kecil berbaju putih menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ye Fan tersenyum ramah. Tuan kecil, saya memiliki 2 atau 3 artefak Buddha di sini. Saya ingin mengundang Anda untuk melihatnya. Ye Fan mengeluarkan tongkat Vajra. Meskipun patah menjadi 2, tongkat itu masih terlihat sederhana dan mengesankan. Itu seperti seorang Buddha yang berdiri di udara dengan tangan terkepal. Yao Xi, yang berdiri di samping Ye Fan, terkejut. Dia merasa bahwa artefak ini sangat luar biasa. Meskipun sudah rusak, dia masih bisa merasakan sisa sajak Tao. Jelas, itu memiliki asal-usul yang luar biasa. Tidak jauh dari situ, biarawati kecil berbaju putih membelalakkan matanya. Dia membuka mulutnya, ingin menanyakan sesuatu. Dia bahkan ingin menghampiri. Apa ini? Yao Guang bertanya. Aku juga tidak tahu apa itu. Sepertinya itu adalah artefak Buddha kuno. Putri dinasti Xia pasti bisa menilainya. Bisakah Anda mengundangnya? Yao Xi tersenyum dan berkata, kamu ingin aku menculik putri dinasti Xia? Kamu benar-benar memiliki rencana yang bagus. Saat Ye Fan mengobrol dengan Yao Xi, dia mengeluarkan lampu kuno yang lengkap dan melambaikannya pada biarawati kecil berbaju putih. Putri dinasti Xia membuka matanya lebar-lebar lagi. Mulut kecilnya sedikit terbuka. Dia berbisik kepada pemimpin penjaga dan sepertinya ingin datang. Apa sebenarnya ini? Pendeta Yao Guang tergerak. Meskipun lampu kuno itu telah padam dan berbintik-bintik dengan karat hijau, dia merasakan aura yang lebih luar biasa. Pergi dan bawa putri dinasti Xia kemari. Dia pasti akan bisa mengenalinya. Mungkin dia akan tahu asal-muasal artefak ini, kata Ye Fan dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu akan berhubungan dengan Buddha dan Sakyamuni. Sakyamuni. Yao Xi terkejut. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan di dalam hatinya. Hari ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Buddha. Dari reaksi Pangeran Dinasti Xia dan Pendeta Yao Guang, jelas terlihat bahwa ini adalah karakter yang luar biasa dan menakutkan. Sejarah lebih dari 2000 tahun yang lalu benar-benar terputus dan terhapus karena Buddha. Setelah spekulasi ini muncul di dalam hatinya, dia sangat ingin mengetahui segala sesuatu tentang hal itu. Buddha. Asal-usul seperti apa yang dia miliki untuk membuat seorang pangeran abadi dari dinasti kuno takut padanya? Apa status Sakyamuni dalam agama Buddha? Yao Guangsheng merenung sejenak lalu tersenyum. Tidak baik memintaku untuk menculik putri dinasti Xia. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Kita bisa membicarakannya secara detail. Oke. Ye Fan tidak bisa meminta lebih. Dia memegang tongkat Vajra di tangan kirinya dan lampu perunggu di tangan kanannya sambil melangkah maju. Sebenarnya, dia benar-benar ingin mengambil plakat perunggu kuil petir besar, tapi dia tidak berani melakukannya. Plakat perunggu ini mungkin bukan masalah besar di mata orang awam, tetapi di mata para ahli agama Buddha, itu tidak ada bedanya dengan guntur surgawi yang mengejutkan yang bisa menembus langit. Dia percaya bahwa jika orang-orang dari agama Buddha memiliki pemahaman tentang hal ini dan dapat melihat plakat perunggu ajaib dari kuil petir besar, hal itu akan membangkitkan gelombang yang tak ada habisnya. Berhenti. Para penjaga dinasti Xia memandang Ye Fan seolah-olah mereka sedang menjaga serigala. Pendeta Yao Guang tersenyum manis dan berjalan ke depan. Bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia seperti pohon giok yang bermekaran dengan bunga abadi, seperti batu giok yang hangat yang melahirkan awan hangat. Keindahan yang dapat memikat bahkan burung dan binatang buas, mengungguli bulan dan mempermalukan bunga, dan menyebabkan keruntuhan kota dan negara semuanya akan dibayangi di depannya. Benar saja, pesona kecantikan yang tak tertandingi itu tak terbatas. Setelah membisikkan beberapa kata kepada para penjaga itu, mereka diizinkan untuk berjalan. Tentu saja, para penjaga ini masih menatap Ye Fan, Taois yang tidak bermoral, seolah-olah mereka sedang menjaga seorang pencuri. Yang mulia, Ye Fan menyapa. Biarawati kecil berbaju putih itu tidak memperhatikannya. Matanya yang besar berputar dan terus melirik alu berharga di tangannya. Adik biarawati kecil, tidakkah kamu ingin melihat lebih dekat? Ye Fan bertanya dengan tenang sambil tersenyum. Di samping, pemimpin penjaga dan yang lainnya semuanya melotot dengan marah. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Beraninya kau bersikap tidak sopan pada sang putri. Orang-orang ini tidak bisa menahan amarah. Mereka merasa bahwa Ye Fan seperti serigala jahat besar yang mengincar kelinci putih kecil.
Pembohong, itu pasti palsu. Pada saat ini, biarawati kecil itu membuka mulutnya untuk pertama kalinya. Suaranya sangat menyenangkan seperti nyanyian burung oriole. Saya jamin itu palsu. Ini adalah peninggalan Buddha. Ye Fan menimbang alu yang rusak di tangannya. Aku ingin melihatnya. Biarawati kecil berbaju putih itu tidak terlalu percaya diri dan sedikit malu. Ye Fan menyerahkannya dengan sangat santai seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan alu harta karun Vajra. Ini. Mata indah biarawati kecil itu terbuka lebar. Dia sedikit tergagap, benar-benar ada seutas aura Buddha. Di samping, mata indah Yao Guang gadis suci berkedip-kedip samar, tapi kemegahan yang luar biasa dengan cepat menghilang. Buddha mana yang kamu bicarakan? Ye Fan bertanya dan secara alami mengambil kembali alu yang berharga itu. Tentu saja itu adalah yang terhormat di dunia. Biarawati kecil itu menatapnya seolah-olah dia benar-benar bodoh. Saya tidak tahu siapa itu Buddha Gautama. Mata hitamnya yang besar sangat polos dan tidak dewasa, sehingga sulit untuk mengetahui apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Buddha Anda tidak memiliki gelar atau nama. Buddha adalah Anda, Buddha adalah saya. Buddha berkata bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki sifat Buddha dan bisa menjadi Buddha. Dia tidak memiliki nama khusus. Bikuni kecil itu menjawab dengan lugu. Ah! Pada titik ini, dia tiba-tiba berteriak dengan terkejut, artefak-artefak Buddha milikmu ini memiliki sifat iblis. Mereka bukan Buddha sejati. Apa yang kamu bicarakan? Ye Fan mengangkat alu yang berharga dan lampu kuno dan berkata, ini jelas dipenuhi dengan aura murni dan suci, bagaimana mungkin ada kekuatan iblis? Jelas ada. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan memegang dua artefak Buddha. Dia memejamkan matanya dan dengan hati-hati merasakannya, ini memiliki aura pengkhianat Buddha. Meskipun mananya sangat dalam dan tak tertandingi, dia bukan seorang Buddha. Ye Fan mencibir. Menurut biarawati kecil itu, bukankah Tathagata adalah pengkhianat agama Buddha? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini adalah aura yang ditinggalkan oleh Buddha Gautama, kamu tidak mungkin membicarakannya kan? Ah, pengkhianat terbesar dalam agama Buddha. Biarawati kecil itu tampak seperti disengat kala jengking dan dengan cepat melepaskannya. Kamu bahkan tidak tahu siapa Buddha Gautama, bagaimana kamu tahu dia adalah pengkhianat terbesar? Tapi saya merasa aura ini adalah aura seorang pengkhianat. Biarawati kecil itu menggembungkan pipinya dengan marah. Baiklah, izinkan saya menunjukkan hal baik lainnya. Ye Fan menyimpan alu dan lampu kuno yang berharga, mengeluarkan tasbih yang diikat dengan 6 relik Buddha, dan memakainya di pergelangan tangannya. Mata biarawati kecil itu membelalak dan dia tidak bisa memalingkan muka lagi. Dia meraih tangan Ye Fan dan tidak melepaskannya. Yang mulia, jika Anda ingin melihatnya, katakan saja padaku. Tapi saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Di kejauhan, mata Li Heishui hampir keluar. Dia menghela nafas, seperti yang diharapkan, dia akhirnya meletakkan tangannya di atas biarawati itu. Binatang buas, rasa berat, biarawati. Tu Fei menggosok tangannya. Hei, Yang Mulia, ada apa denganmu? Jiang Huairen bertanya pada pangeran kerajaan Xia. Dia baru saja pergi sebentar, dan Taois kecil yang tidak bermoral itu menempel padanya seperti plester kulit anjing. Berani merayu saudara perempuan pangeran kerajaan Xia, itu benar-benar. Dia belum pernah bertemu dengan seorang Taois seperti itu sebelumnya. Mengetahui bahwa dia adalah putri dari dinasti abadi, dia masih berani menggodanya. Pangeran kerajaan Xia membuka mulutnya tapi ternyata dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Di sisi lain, biarawati kecil berbaju putih itu sangat bersemangat. Dia meraih tangan Ye Fan dan membalikkannya berulang kali untuk melihat tasbih. Ini, mengapa saya merasakan aura Buddha lagi? Ini bahkan lebih tebal, seolah-olah tubuh Buddha yang sebenarnya ada di sini. Cepat, lepaskan dan biarkan aku melihatnya. Ayo, Anda baru saja menyebut Tathagata, desak Ye Fan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, seseorang yang disebut Tathagata tiba-tiba datang ke dunia ini. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi segala sesuatu tentang dia menghilang. Biarawati kecil itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Jika Anda melepas tasbih, saya akan dapat mengingat semuanya. Ye Fan sangat senang dan berkata, oke. Itu bukan Buddha yang sebenarnya. Itu masih aura pengkhianat Buddha. Biarawati kecil itu cemberut dengan tidak senang dan melihat tasbih. Apa yang dilakukan Sakyamuni? Ye Fan bertanya. Kekuatan sihirnya sangat dahsyat dan dia membuka Gunung Meru. Chapter 217 10.000 hukum tidak dapat diganggu-gugat.
Setelah Tathagata mendirikan Gunung Meru, dia membangun sebuah kuil di gunung tersebut. Meskipun biarawati kecil berbaju putih mengatakan bahwa manik-manik itu ternoda oleh nafas pengkhianat, dia masih membalikkan manik-manik itu berulang kali, berharap dia bisa mengeluarkannya satu persatu dan memeriksanya dengan hati-hati. Apa yang terjadi selanjutnya? Ye Fan mendesak. Apa selanjutnya? Biarawati kecil itu menjawab dengan acuh tak acuh, tapi dia dengan hati-hati mengutak-atik manik-manik itu. Tentu saja, apa yang terjadi pada Buddha Gautama setelah itu? Ye Fan menatapnya sambil tersenyum. Oh, kamu sedang membicarakan dia. Tidak ada yang berikutnya. Biarawati kecil itu mengarahkan manik-manik ke matahari dan dengan penuh perhatian melihatnya. Jelas sekali bahwa dia tidak ingin melanjutkannya. Bagaimana mungkin tidak ada yang berikutnya? Saya berkata, guru kecil, Buddha pernah berkata, jangan bicara omong kosong, bagaimana mungkin Anda tidak mengatakan yang sebenarnya? Semua yang saya katakan adalah benar. Bikuni kecil itu cemberut dan sangat tidak puas. Dia tidak bisa melihat melalui misteri manik-manik tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pada akhirnya, dia mengeluarkan seikat bunga giok dan mengetuk-ngetukkannya bola-balik. Aroma wangi menyerang lubang hidung dan sinar cahaya kecil melesat keluar seperti duri ke arah manik-manik. Ada kerlipan samar api di dalamnya. Namun, keenam manik-manik itu tidak berubah sama sekali. Tidak peduli bagaimana sinar cahaya menyerang ke arah mereka dan bagaimana percikan api berkedip-kedip, mereka hanya berbaring di sana tanpa bergerak. Ye Fan dengan cepat menghentikannya dan berkata, apa yang kamu lakukan, cepat hentikan. Saya ingin membukanya dan melihat, sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Biarawati kecil itu bertahan dan mengguncang bunga giok. Bilah-bilah cahaya menari-nari dan menenggelamkan manik-manik. Itu adalah manik-manik saya. Itu adalah manik-manik saya. Aku tidak mengatakan itu milikku. Biarawati kecil itu bergumam sebagai jawaban dan masih berusaha keras. Dahi Ye Fan dipenuhi dengan garis-garis hitam dan berkata, jika itu bukan milikmu, kamu masih ingin membukanya. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih ke depan, ingin mengambil manik-manik itu. Jangan terlalu pelit, biarkan aku melihatnya lebih lama. Pakaian putih biarawati kecil itu berkibar. Sebuah dunia kecil yang kabur tampak muncul di telapak tangannya yang halus dan menutupi manik-manik. Yao Guang terkejut dan berkata, ini adalah teknik rahasia, telapak tangan surga dan bumi. Ketika tangan Ye Fan mengulurkan tangan, tangan itu tenggelam ke dalam miniatur dunia kecil. Dia tidak bisa menyentuh manik-manik Rosario sama sekali. Dia selalu sedikit pendek, seolah-olah dia tidak akan pernah bisa menangkapnya. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan biarawati kecil itu, ingin meraih titik vitalnya. Maaf atas pelanggarannya. Telapak tangan dan jari-jari Ye Fan berubah, kelima jarinya membentuk jejak yang berbentuk kepala naga. 9 garis cahaya melesat keluar, masing-masing seperti naga surgawi, menerkam ke arah dunia kecil itu. Ah, ini. Biarawati kecil itu terkejut. Ye Fan membentuk segel tangan, dan 9 naga surgawi kecil bergegas keluar. Mereka terlalu mirip dengan aura drakonik kekaisaran yang melingkari tubuh kakaknya, dan hampir bisa disalahartikan sebagai yang asli. Selain itu, kekuatannya luar biasa besar. Itu mengalir ke ruang ilusi di telapak tangannya dan menghancurkannya. Sementara dia terganggu, dia menyimpan manik-manik Rosario. Teknik rahasia macam apa ini? Yao Guang Suci berada di samping dan melihat semuanya dengan jelas. Dia sangat terkejut. Itu adalah teknik membunuh dari 9 rahasia, tapi Ye Fan menggunakannya seperti pisau master dalam skala kecil. Dia mengubahnya di antara telapak tangan dan jari-jarinya, sehingga secara alami memiliki kekuatan yang luar biasa. Sulit bagi orang luar untuk melihatnya dengan jelas. Biarkan aku melihatnya lagi. Biarawati kecil berbaju putih memohon. Ceritakan apa yang terjadi pada Rulai. Ye Fan tersenyum dan memegang manik-manik Rosario di telapak tangannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi setelah itu karena nama ini sepertinya telah dihapus dari catatan sejarah. Saya tidak dapat menemukan apapun tentang dia lagi. Biarawati kecil berbaju putih itu memiliki ekspresi jujur di wajahnya. Saya tidak percaya apa yang Anda katakan. Ye Fan dengan lembut memutar-mutar manik-manik Rosario dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Biarawati kecil berbaju putih itu menggembungkan pipinya dan menatapnya dengan mata besar. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya. Lagi pula itu bukan apa-apa. Kalau begitu, ceritakan secara detail. Aku siap mendengarkan. Mulai sekarang, tidak ada Rulai dalam agama Buddha. Putri muda dari Gritsia berkata dengan sungguh-sungguh. Apa maksudmu? Ye Fan bertanya secara rinci.
Ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan setelah membaca banyak kitab suci Buddha. Saya membolak-balik semua jenis buku kuno dan menghubungkan semua petunjuk bersama. Ternyata, hanya ada satu kalimat. Biksuni kecil berbaju putih itu berkata dengan sangat serius. Tuan kecil, kamu berbohong. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Saya berani bersumpah kepada yang dihormati di dunia bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan setelah membaca ratusan buku Buddhis. Mulai sekarang, tidak ada rulai dalam agama Buddha. Ye Fan menyentuh dagunya. Kalimat ini bisa menimbulkan pemikiran yang tak berujung. Apa yang sebenarnya terjadi? Rulai bukan lagi rulai yang asli, atau agama Buddha bukan lagi agama Buddha yang asli. Siapa yang berada di Gunung Meru sekarang? Yao Guang juga berpikir. Dia tahu lebih sedikit lagi, tapi dia perlahan-lahan menyentuh garis besar yang samar-samar dari semua jenis petunjuk. Coba saya lihat tasbihnya. Biarawati kecil berbaju putih mengulurkan tangan kecilnya. Ye Fan memainkan tasbih itu dan berkata, ekspresi kakakmu berubah saat mendengar tentang rulai. Bahkan dia tahu beberapa rahasia, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apa yang bisa dia ketahui? Hanya saja tetua klan memperingatkan kami untuk tidak menyebutkan nama ini. Biarawati kecil itu mengerutkan bibirnya. Kenapa dia memperingatkan kita seperti ini? Yao Guang bertanya. Bagaimana aku bisa tahu? Biarawati kecil berbaju putih memiringkan kepalanya dan berkata, saya telah membolak-balik semua jenis buku kuno di Istana Kekaisaran dan juga sampai pada kesimpulan yang sama, mulai sekarang, tidak ada Sakyamuni di dunia ini. Mulai sekarang, tidak ada Sakyamuni di dunia ini. Ye Fan memiliki banyak spekulasi di dalam hatinya, tetapi sulit untuk membuktikannya. Yang mulia, para penjaga tidak jauh dari sana buru-buru membungkuk. Pangeran dari Gritsia memiliki rambut hitam yang menari-nari tertiup angin. Matanya seperti mata harimau. Pakaian besinya berkilau dan 9 naga melingkar di sekeliling tubuhnya. Dia melangkah dengan kepala tegak, memancarkan aura seorang raja. Alisnya yang seperti pedang sedikit terangkat dan mata harimau memancarkan cahaya ilahi. Dia sangat tidak puas dengan para penjaga ini. Yang mulia, harap tenang. Yang mulia yang menyuruh kami untuk tidak mendekat. Pemimpin penjaga itu buru-buru menjelaskan. Yao Xi menyapa Yang Mulia. Senyum Yao Guang bisa meruntuhkan sebuah kota. Pangeran dari Gritsia menjawab dengan sopan dan tidak menunjukkan sikap sebagai salah satu penerus dinasti abadi. Dia berkata, peri itu seperti bulan yang terang di langit. Jika Anda bisa berteman dengan adik perempuan saya, itu akan menjadi berkah. Ye Fan tidak menerima perlakuan yang baik. Semakin pangeran menatapnya, semakin kesal dia. Dia mengerutkan kening dan benar-benar ingin menendangnya menjauh dari biarawati kecil berbaju putih. Makhluk surgawi yang tak terbatas, Taois yang malang ini datang untuk mengantarkan kitab surgawi kekaisaran. Karena Yang Mulia tidak mau menerimanya, maka saya akan mencari orang lain yang ditakdirkan. Pendeta Tao yang malang ini akan pergi. Ye Fan berjalan pergi. Pangeran Besar Xia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melirik ke arah adiknya. Biarawati kecil yang murni dan anggun itu bergumam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yao Guang juga ingin pergi. Dia melayang pergi dan mengejar Ye Fan. Dia berkata, Taois, tolong lewat sini. Oke. Ye Fan mengerti bahwa Yao Xi hanya di sini untuk menyampaikan pesan karena wanita suci itu telah mengundangnya. Setelah melewati taman batu dan jembatan batu kecil di atas mata air, mereka berdua tiba di halaman yang tenang. Tempat ini diaspal dengan batu-batu bulat dan ada hutan bambu. Ada sebuah meja batu di dalam hutan dengan 4 bangku batu yang diletakkan di sampingnya. Tempat itu tenang dan damai. Jade Lake gadis suci sedang melakukan cara minum teh. Tangannya ringan dan lincah. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki dao alami. Dia benar-benar menyatu dengan pemandangan dan aroma teh yang samar-samar tercium oleh angin. Keterampilan teh peri Jade Lake sama dengan keterampilan kecapi. Mereka dekat dengan alam dao tapi dia tidak pernah menunjukkannya. Ini benar-benar langka. Jelas sekali dia memperlakukanmu sebagai tamu penting. Tubuh Yao Xi bergoyang. Kulitnya seputih batu giok dan berkilau. Dia berbalik dan tersenyum. Keindahan seperti ini secara alami membuat Ye Fan memikirkan pertempuran antara mereka berdua. Tubuh surgawinya hampir telanjang bulat. Itu adalah pemandangan yang indah. Taois, apakah Anda benar-benar berkultivasi selama 300 tahun? Yao Xi tersenyum. Saya malu. Saya telah hidup sia-sia selama lebih dari 300 tahun, tetapi saya tidak mencapai apa-apa. Ye Fan berteriak. Yao Xi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Rambutnya menari-nari tertiup angin dan dia berkata, saya pikir Anda memiliki hati yang muda. Jantung Ye Fan berdegup kencang.
Dia hanya teralihkan sejenak dan dia merasa ada yang tidak beres. Dia sangat tajam dan dia harus berhati-hati untuk tidak memberikan dirinya sendiri. Peri adalah kecantikan yang tak tertandingi. Bahkan seorang tetua berusia 1000 tahun pun harus menghadapinya dengan tenang. Wajar jika saya terganggu. Keduanya sampai di hutan bambu. Gerakan jade Lei Sein sangat lembut. Jari-jari rampingnya menelusuri jalan yang indah, memberikan kenikmatan visual bagi orang-orang. Berbagai perangkat teh di atas meja tampak hidup kembali. Aroma teh meresap ke udara. Taois, silakan minum teh. Suara manis Santo terdengar. Dia mengambil cangkir teh dan menyerahkannya. Ye Fan berterima kasih padanya dan bertanya, apa yang kau butuhkan dariku? Taois, kamu terlalu sopan. Danau Jade memiliki sejarah panjang dan berdiri di atas awan. Apa yang tidak bisa saya selesaikan? Kemampuan saya terbatas. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda, kata Ye Fan dengan tenang. Aku ingin mengundangmu ke Jade Lake. Ada apa? Ada beberapa batu misterius yang luar biasa. Aku ingin kau memeriksanya. Sein hanya mengungkapkan sedikit informasi ini, tapi itu cukup untuk mengejutkan Ye Fan. Batu-batu itu pasti memiliki asal-usul yang mengejutkan. Tidak bisakah Danau Jade membelahnya begitu saja? Orang suci menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa membelahnya sebelum aku mengetahuinya. Ye Fan semakin yakin bahwa batu-batu itu luar biasa. Saya khawatir ini akan menjadi acara penghargaan batu, kata Yao Xi sambil tersenyum. Memang, banyak orang akan diundang ke Danau Giok. Akan ada banyak tamu terhormat yang datang, jawab pendeta Danau Giok. Tidak diragukan lagi bahwa itu akan menjadi acara yang megah. Banyak orang luar biasa yang akan memasuki Danau Jade. Sayang sekali saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saya tidak bisa berada di sini untuk saat ini, Ye Fan menolak. Tidak apa-apa. Jika Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, saya tidak bisa memaksa Anda. Pendeta Danau Giok mengeluarkan liontin giok dan berkata, namun, jika Anda bebas, Anda dapat membawa liontin ini ke pasar batu surgawi Danau Giok manapun di wilayah utara. Mereka pasti akan memandu Anda ke Danau Giok. Ye Fan dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berkata, akan menjadi penyesalan besar bagi saya jika saya melewatkan acara sebesar ini. Saya pasti akan berkunjung setelah saya berurusan dengan hal-hal penting. Ketika Ye Fan meninggalkan hutan bambu, orang-orang di luar sudah pergi. Dia tidak melihat Wu Zongtian atau Tu Fei, tapi dia tidak mencari mereka. Dia langsung meninggalkan kota. Di luar kota Kunyun, api membumbung tinggi ke langit. Bahkan dari kejauhan, orang bisa merasakan energi yang mengerikan. 10 mil di luar kota, pertempuran besar sedang terjadi. Banyak kultivator terbang ke sana. Orang suci Yao Guang memang tak terkalahkan. Ini menakutkan. Banyak orang berdiskusi. Segera, Ye Fan menemukan Wu Zongtian dan Li Heishui. Mereka semua sedang menonton pertempuran. Dua mayat tak bergerak ada di kakinya. Mereka berdua adalah senior berambut putih. Sementara itu, di langit, ada 3 tetua yang sedang mengaum, bergegas ke arahnya. Sayangnya, seluruh dunia diselimuti oleh cahaya suci seperti tungku tembaga yang memurnikan dunia. Tidak ada yang bisa memecahkannya. Orang suci Yao Guang berdiri di sana seperti dewa. Dia kebal terhadap semua teknik. Dia seperti gunung yang tinggi, megah dan tidak bergerak. Dia seperti matahari yang cerah, bersinar dengan cemerlang. Orang-orang tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Boom! Dia meninju ke arah langit. Cahaya ilahi menutupi matahari dan cakrawala bergetar. Dia memiliki kekuatan untuk menelan dunia. Salah satu ahli generasi tua yang menerjang langsung tercabik-cabik. Seseorang berteriak dan menukik ke bawah. Dia mengeluarkan senjata menakutkan yang menerangi langit seperti komet. Senjata itu merobek udara dan menyerang anak suci Yao Guang. Kehebatan pertempurannya melonjak, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Namun, cahaya suci Yao Guang benar-benar tak tertandingi. Itu mengguncang gunung dan sungai. Cahaya yang berkobar memenuhi langit. Tungku perunggu langit dan bumi menciptakan dunia. Cahaya suci meluap dan menembus awan. Cakrawala tampak gemilang. Boom! Cahaya cemerlang memenuhi langit dan menyala tanpa henti. Langit terasa menyilaukan. Senjata menakutkan itu menguap di tempat, dan ahli senior itu menguap dalam sekejap mata. Dia benar-benar meleleh dan menghilang tanpa jejak. Saat orang ketiga tiba, tubuh Yao Guang dipenuhi dengan cahaya keemasan. Rambutnya berwarna keemasan seperti emas, menari-nari tertiup angin. Matanya memancarkan 2 berkas cahaya keemasan saat dia berteriak ringan. Bunuh! Bang! Ahli di langit itu benar-benar hancur berkeping-keping di tempat. Mayatnya jatuh dan langsung mati. Ini terlalu menakutkan.
5 ahli semuanya telah berkultivasi ke alam rahasia ketiga, namun mereka semua terbunuh. Kekuatan ilahi Yao Guang ini benar-benar menakutkan. Menakutkan. Sungguh menakutkan. Di alam ini, dia hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Yao Guang memang seorang jenius di zaman sekarang. Meskipun keluarga Ji memiliki bulan yang cerah di langit dan keluarga Jiang memiliki tubuh dewa, saya khawatir mereka tidak dapat menutupi gaya Yao Guang yang tak tertandingi. Bahkan tubuh dewa pun tidak bisa menekan karakter seperti itu. Pada saat ini, Yao Guang benar-benar seperti dewa. Seluruh tubuhnya bersinar dan bahkan rambutnya tidak terkecuali. Itu memurnikan seluruh langit dan bumi. Aku tidak tahan dengan aura ini. Beberapa pembudidaya mengerang. Tubuh mereka tidak berdaya saat mereka mundur. Kekuatan hidupnya terlalu bersemangat. Itu hampir menutupi setengah langit. Ki dan darahnya seperti pisau. Ketika mereka dilepaskan secara alami, mereka bisa melukai jiwa orang lain. Yao Guang memang seperti yang mereka katakan. Darah di tubuhnya seperti pedang dan pelangi, memaksa semua orang untuk mundur. Wu Zongtian menghela nafas dan berkata, aku bukan tandingannya. Begitu teknik cahaya suci digunakan, saya khawatir dia benar-benar tak terkalahkan di antara mereka yang berasal dari generasi yang sama. Teknik seperti itu tidak ada bandingannya di dunia. Jika Raja Ilahi Jiang tidak menggunakan teknik pertempuran Seinnya, tidak mungkin dia bisa bersaing dengannya. Tak terkalahkan, cahaya suci yang meluap, melelehkan langit dan bumi. Saya satu-satunya. Dia jauh lebih menakutkan daripada Yao Guang saat dia masih muda. Saat ini, satu-satunya yang bisa bersaing dengannya adalah pangeran dari kerajaan Xia yang membudidayakan kitab suci Kekaisaran Tai. Sayangnya, teknik serangan suci Raja Ilahi Jiang telah menghilang selamanya. Chapter 218 Promosi Shenzang. Jika Raja Ilahi Jiang tidak menggunakan teknik pertempuran suci, siapa yang bisa bersaing dengannya? Putra suci Yao Guang dianggap telah melampaui Tuan suci Yao Guang muda. Di wilayah Tandus Timur saat ini, keluarga Ji dan keluarga Jiang masing-masing memiliki tubuh dewa. Mereka dianggap sebagai pejuang terkuat dalam 3-4 ribu tahun ke depan. Hidup di era yang sama dengan tubuh dewa adalah sebuah tragedi bagi para pembudidaya lainnya. Bahkan jika Anda seorang jenius, Anda akan dibayangi oleh seorang Raja Ilahi dengan pencapaian besar. Namun, pada saat ini, di luar kota Kunyun, banyak orang memiliki perasaan aneh. Putra suci Yao Guang adalah pengecualian. Tidak ada seorang pun di generasinya yang bisa menutupi cahayanya, bahkan para Raja Ilahi. 5 orang leluhur terbaring di bawah kakinya. Dia telah membunuh 5 pejuang besar hanya dalam beberapa gerakan. Betapa anggunnya hal ini. Benar-benar mengejutkan. Dia seperti tungku ilahi di domain surga yang bisa memurnikan segala sesuatu di dunia ini. Esensinya seperti lautan atau air pasang, melonjak dan menutupi setengah dari langit. Banyak orang yang tidak tahan. Jiwa mereka terluka, pikiran mereka terluka, dan jiwa mereka terluka. Setiap gerakan acak darinya akan menyebabkan cahaya suci yang tak terbatas membumbung tinggi ke langit. Hanya dengan sedikit mengangkat tangannya akan menyebabkan cahaya yang menyala-nyala untuk menelan ke 10 arah. Dia seperti Raja Abadi yang memandang rendah dunia fana. Cahaya suci yang dia lepaskan secara alami menutupi seluruh langit. Adik laki-laki Ye, kamu sangat bangga pada dirimu sendiri. Li Heishui dan yang lainnya melihat Ye Fan, tetapi mereka tidak datang untuk menyambutnya. Mereka hanya mengiriminya pesan. Apa yang harus saya banggakan? Ye Fan tidak mengerti. Kamu hidung banteng palsu, jangan coba-coba membodohi kami. Saya sedikit curiga sekarang. Apakah kamu Taois jahat itu? Mengapa saya merasa Anda bahkan lebih buruk dari dia? Li Heishui bergumam. Saya bersemangat dan benar. Bagaimana Anda bisa memfitnah saya seperti ini? Tu Fei berteriak. Ye kecil, kamu sangat jahat. Kamu masih sangat muda, tapi hatimu lebih gelap dari Li Heishui. Jika Yao Xi tahu itu kamu, aku tidak bisa membayangkan wajahnya. Bagaimanapun, saya menantikannya. Li Heishui merasa tidak puas. Bagaimana hatiku gelap? Saya murni. Jangan gunakan anak ini untuk menajiskan saya. Kemudian, dia mengusap tangannya dan berkata, saya sangat menantikannya. Yezi kecil, kamu harus terus bekerja dengan baik dan terus menggoda dengan Yao Guang gadis suci. Aku ingin melihat ekspresinya saat dia mengetahui semuanya, hehe. Kalian berdua, benar-benar tidak berharga. Apa aku seburuk itu? Ayolah, kau sengaja melakukannya. Jangan katakan lagi. Semakin kamu menjelaskan, semakin munafik jadinya. Hanya saja saudara-saudaraku sangat memujimu.
Jiang Huairen juga mentransmisikan suaranya, kamu bahkan berani memegang tangan seorang biarawati kecil di depan pangeran dari Gritsia. Kamu memiliki masa depan yang cerah dan kamu memiliki keberanian. Tidak ada yang tidak berani Anda lakukan di masa depan. Kamu memang jenius dalam profesi kita. Sekarang, Anda dan Yao Guang gadis suci telah bersatu kembali. Kita harus mencoba yang terbaik untuk membuatnya berhasil. Liu Kou menyeringai. Apa maksudmu dengan itu? Tentu saja, kamu dan dia akan berhubungan satu sama lain. Tapi jangan tergoda oleh kecantikannya. Kamu harus mengintai dan menyerang mereka pada waktu yang tepat. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Anda. Saya harap kalian berdua akan berakhir bersama. Ye Fan tidak menghindari mereka. Dia dengan berani berdiri bersama yang lain. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkomunikasi dengan mereka secara diam-diam. Mereka tampak seperti saling mengenal, tetapi mereka tidak memberi orang perasaan bahwa mereka adalah sahabat. Di saat yang sama, Ye Fan dengan hangat menyapa orang-orang di sekitar seolah-olah mereka adalah teman dekat. Jangan khawatir, mereka tidak akan menemukan kita. Kami telah mengaturnya dengan baik. Paling-paling, orang akan mengira kita saling kenal. Kata Wu Zongtian diam-diam. Baiklah, ayo pergi. Tu Fei mengucapkan selamat tinggal pada Li Heishui dan yang lainnya lalu terbang pergi. Pada saat ini, putra suci Yao Guang melangkah maju. Dengan setiap langkah, lingkaran cahaya muncul. Lingkaran cahaya di bawah kakinya terhubung satu sama lain. Di belakang kepalanya ada cakram menyilaukan yang bersinar di mana-mana, membuatnya terlihat seperti dewa. Wu Zongtian tidak segera pergi. Dia menghadap Yao Guang Sein San dari kejauhan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melesat ke langit untuk terakhir kalinya. Yao Guang Sein San tersenyum cerah dan mengangguk. Kemudian, dia berubah menjadi semburan cahaya, meninggalkan seberkas sinar matahari keemasan di langit saat dia melesat ke arah kota Kunyun. 9 teknik suci pembunuh rahasia. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak berlama-lama, terbang menuju cakrawala sebelum kerumunan itu bubar. 9 teknik rahasia adalah teknik rahasia tertinggi yang mewakili puncak dari setiap domain. Karena Ye Fan telah menguasai 2 di antaranya, dia telah memahami kekuatan Upanishad yang tak ada habisnya. Dia percaya bahwa ketika dia menyombongkan diri di seluruh dunia di masa depan, kedua teknik rahasia ini akan menjadi pendukung kuatnya. Alasan mengapa dia tidak segera memasuki Danau Giok adalah karena dia ingin benar-benar aman. Teknik agung pengubah langit dan bumi dapat menipu keturunan tanah suci, tetapi tidak dapat melarikan diri dari mata abadi ibu suci Yaoqi. Jika dia menemukan sesuatu yang salah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tentu saja, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Itu sangat mendesak. Sekte Qingxia masih sama. Pegunungannya hijau dan airnya indah. 18 puncaknya tertutup kabut dan awan. Mata air menggantung tinggi. Pemandangannya begitu indah. Ye Fan berubah menjadi tubuh aslinya dan kembali ke Sekte Qingxia. Melihat Raja Iblis Muda kembali, yang lain memiliki perasaan yang rumit. Sekte Api, Sekolah Matahari Terbenam, Paviliun Bintang 7, dan Gua Bulan Misterius tidak menyerang kita. Meskipun mereka tidak menyerang kita, beberapa orang misterius sering muncul dan mengincar Qingxia kita, jawab tetua dari Sekte Qingxia. Ye Fan mencibir dan berkata, kalian harus meninggalkan Sekte Qingxia. Kembalilah setelah 20 hari. Aku akan menyelesaikan semua masalah saat itu. Kami meninggalkan Sekte Qingxia. Ketiga tetua itu gelisah. Pergilah. Saya khawatir mereka telah melihat situasi sebenarnya. Mereka tidak bisa menunggu lagi. Jika kita tetap di sini, sekte kita akan dihancurkan. Ye Fan berbalik dan berkata, saya tidak meminta kalian untuk meninggalkan Sekte Qingxia. Saya hanya ingin kalian bersabar dan mundur. Sebenarnya, dia bisa menemukan Wu Zongtian, Tu Fei, dan yang lainnya untuk menghancurkan 4 sekte. Tapi dia tidak ingin melakukan itu. Dia tidak ingin menarik perhatian orang luar. Beberapa bandit kecil ini adalah tokoh berpengaruh di wilayah utara. Siapa yang tahu berapa banyak pasang mata yang mengawasi mereka? Akan merepotkan jika mereka berhasil menyeretnya keluar dengan mengikuti petunjuk. Setelah mengirim semua orang pergi, Ye Fan juga meninggalkan Sekte Qingxia dan pergi mengasingkan diri. Setengah meter persegi, 1.600-700 kg, sudah cukup bagi Ye Fan untuk menerobos alam pertama Istana Dao. Dia menemukan tempat rahasia yang berjarak ratusan mil dari Sekte Qingxia dan menciptakan sebuah gua di Gunung Batu. Selama setengah bulan, Ye Fan mengasingkan diri. Matahari surgawi di dalam tubuhnya, harta karun suci hati, menjadi semakin berapi-api.
Itu seperti bunga teratai yang belum mekar. Itu melahirkan gumpalan energi esensi, tetapi masih belum berubah menjadi dewa. Tapi selama proses ini, dia merasakan kekuatan tubuhnya. Matahari surgawi di tubuhnya naik dan turun perlahan. Siklus itu berulang, dan esensi bawaannya terbakar dengan ganas. Makanan dari esensi yang diperoleh mengalir ke harta karun ilahi. Itu menjadi semakin merah dan berkilau, seolah-olah itu telah menjadi matahari surgawi yang nyata. Tubuh Ye Fan bergemuruh. Dia melihat laut yang tak terbatas, terbit dan terbenamnya matahari. Dia melihat kehidupan dan vitalitas. Vitalitas tak berujung sedang dipupuk, dan kekuatan Dao yang tak berujung mengalir. Boom! Rasanya seperti matahari di langit. Harta karun suci hati naik dan menetap di kehampaan dunia tubuh manusia. Itu seperti matahari yang menyala di langit. Itu mencapai puncaknya, dan aura tak berujung menyebar. Ye Fan tahu dengan jelas bahwa dia telah menerobos alam pertama Istana Dao dan melewati rintangan ini. Tapi transformasinya berbeda dari yang lain. Dia tidak bertransformasi menjadi dewa, dan matahari surgawi masih tergantung di sana. Harta karun ilahi jantung mencapai puncaknya, memasuki penyelesaian. Meskipun tidak ada dewa yang muncul, Ye Fan tidak kecewa. Faktanya, dia tidak ingin dia yang lain muncul di tubuhnya. Itulah yang paling dia inginkan. Dia tidak mengerti mengapa tidak ada dewa yang muncul, tapi dia bisa merasakan kekuatannya sendiri. Dia merasa bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan hentakan kakinya. Aku butuh perasaan ini. Saya tidak membutuhkan apa yang disebut dewa. Harta karun ilahi hati harus seperti ini. Berubahlah menjadi matahari surgawi dan gunakanlah olehku. Rentetan demi rentetan api yang mengamuk keluar dari tubuhnya. Itu adalah esensi bawaan, dililit oleh api esensi Hautian, terbakar dengan ganas. Seolah-olah Ye Fan terlahir kembali dari kobaran api. Semua pakaiannya terbakar, kulitnya berkilau dan berkilau, penuh dengan kekuatan misterius. Baru setelah sekian lama, api esensi menghilang dan bersembunyi di dalam tubuhnya. Di dunia tubuhnya, kabut berkabut. Dia berjalan ke harta karun ilahi berikutnya, dan itu seperti dia berada di jalan menuju surga. Setelah berhasil melewati langkah itu seperti perbedaan antara manusia dan surgawi. Kekuatan alam kedua Istana Dao berkali-kali lipat lebih kuat dari alam pertama. Memang ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Matahari surgawi bersinar di langit, melayang di atas kepalanya dan menerangi jalan di depan. Segera, Ye Fan merasakan aura yang sangat tajam. Dia telah menemukan harta karun paru-paru, yang termasuk dalam elemen logam dalam 5 elemen. Harta karun paru-paru terhubung ke Dewa Ki Roh Dao. Harta ini menutupi organ-organ tubuh dan terletak di posisi tertinggi. Itu dikenal sebagai kanopi dan kepala dari 5 organ. Dia merasakan vitalitas yang berkembang. Harta karun ilahi ini mengangkut saripati, ki, dan roh untuk disebarkan ke seluruh tubuh, mencapai kulit dan rambut di luar untuk menyehatkan dan menyehatkan organ-organ dalam, anggota badan, tulang, otot, kulit, dan rambut. Efeknya begitu besar sehingga tidak terbayangkan. Masih ada ratusan kilogram sumber di depan Ye Fan. Dia duduk bersila dan menyempurnakannya terus-menerus. Sumber ki yang tak ada habisnya diserap ke dalam tubuhnya dan masuk ke dalam harta karun kanopi. Semua ki milik paru-paru. Setiap napas terhubung ke langit. Ini adalah makna mendasar yang tercatat dalam berbagai kitab suci kuno. Setelah berhasil memasuki alam ini, Ye Fan merasakan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Seolah-olah dia terhubung ke langit dan bumi. Kecepatan dia memobilisasi esensi langit dan bumi berkali-kali lebih cepat. Ini memang sebuah dunia, sebuah dunia. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Menurut perubahan ini, kecepatan kultivasinya akan sangat meningkat. Sejumlah besar esensi langit dan bumi yang dia kerahkan akan membuat lompatan kualitatif dalam kekuatannya. Pada hari ke-18, esensi Ye Fan melonjak. Ki naga melingkar di sekeliling tubuhnya dan bergegas keluar, seperti ki naga kekaisaran dari seorang pangeran dari Gritsia. Bang! Tubuh Ye Fan berkedip-kedip dengan kecemerlangan. Dia menerobos dinding batu dan bergegas keluar dari tempat tinggal gua. Dia mengambil satu langkah dan mencapai langit. 2 sinar tajam melesat dari matanya. Kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun seni agung transformasi langit dan bumi tidak bisa mengubah lanskap, itu bisa mengubah tubuhnya menjadi sempurna. Aku bisa memasuki tanah suci Danau Giok sekarang. Ye Fan mengenakan jubah Tao dan berjalan dalam kehampaan. Lengan bajunya berkibar saat dia menggunakan gerakan kaki Crazy Ole. Dalam sekejap, dia kembali ke Qingxia. Pegunungan hijau masih ada di sana. Sayangnya, banyak bangunan telah runtuh. Semua jenis tumbuhan telah dicabut.
Bahkan beberapa dinding batu telah digali karena mantra yang diukir di atasnya. Selain itu, Ye Fan juga melihat beberapa mayat. Mereka semua adalah murid King Xia. Mereka tidak melarikan diri dan semuanya mati dengan cara yang kejam. Puncak utama King Xia juga terputus dan diangkut. Betapa teliti. Ye Fan menguburkan mayat para murid King Xia. Dia kemudian berbalik dan berdiri di depan air terjun, membiarkan kabut memenuhi udara. Siapa kamu, Taois? Beraninya kau datang ke sini untuk menyelidiki. Li Yuran, penerus gua bulan misterius, melambaikan kipas lipatnya dan berjalan keluar. Di sisi lain, Du Chengkun, murid tertua dari Sekte Api Mitos, juga keluar. Selain itu, orang-orang dari Paviliun 7 Bintang dan Sekte Matahari Terbenam juga keluar. Ye Fan sudah merasakan mereka, tapi dia tidak menunjukkannya. Penerus dari 4 sekte semuanya telah ditampar olehnya. Kultus Api Mitos, Sekte Matahari Terbenam, Paviliun 7 Bintang, Gua Bulan Misterius, tidak mudah untuk mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu pergi. Dia menggelengkan kepalanya. Sombong tak tahu malu. Li Yuran mencibir. Du Chengkun juga cukup sombong. Dia berkata, kamu juga seorang Taois. Kamu pasti serigala dari sarang yang sama dengan Taois gendut itu. Jangan pergi hari ini. Mereka sangat percaya diri karena mereka telah mengetahui situasinya. Selain itu, kepala sekolah tertinggi Gua Bulan Misterius duduk di puncak di belakang mereka. Selain itu, di bawah gunung hijau lainnya, kultivator dari Sekte Api Mistis yang telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun berdiri di bawah air terjun besar. Dia membiarkan air mengalir turun dan membelah di depannya, tidak ada setetes pun yang menyentuhnya. Apakah kamu menunggu di sini untuk membunuhku? Ye Fan melirik orang-orang yang hadir dan mengungkapkan senyum dingin. Dia berkata, sepertinya saya benar-benar memiliki takdir dengan Kaisar Agung Wuxi. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya tidak akan menemukan kediamannya. Apa yang kamu bicarakan? Siapa Kaisar Agung Wuxi? Orang tua di bawah air terjun tiba-tiba membuka matanya. Kau lahir dan dibesarkan di wilayah utara. Apakah Anda belum pernah mendengar legenda Kaisar Agung Wuxi? Ye Fan bertanya. Dia benar-benar ingin memahami beberapa informasi dari orang-orang ini, meskipun dia tidak memiliki banyak harapan. Apakah kamu mengulur-ulur waktu? Du Chengkun berkata dengan sinis. Dia berkata, bagaimana mungkin ada orang seperti itu di wilayah utara yang berani menyebut dirinya Kaisar Agung? Sungguh sombong. Jangan mengarang cerita. Aku sedang berbicara dengan tuanmu. Jangan bicara omong kosong. Ye Fan meliriknya. Kamu hanya seorang pendeta Tao muda. Beraninya kau bicara padaku seperti ini. Kamu akan mati, tapi kamu masih berpura-pura gila. Li Yurou melambaikan kipas lipatnya dan berjalan ke depan. Ye Fan mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan membuat mereka berdua terbang. Dia bahkan tidak melihat mereka. Dia menatap langsung pada orang tua di bawah air terjun dan pemimpin tertinggi Gua Bulan Misterius yang duduk bersila di puncak gunung. Di wilayah utara, ada seorang kaisar agung di keluarga Jiang dan seorang permaisuri di kolam giok. Tapi itu jauh sebelum zaman kuno. Setidaknya sudah ratusan ribu tahun, atau bahkan 200.000 tahun. Orang tua dari Sekte Api Mitos mengerutkan kening. Kaisar Agung Wuxi. Apakah ada orang seperti itu? Pemimpin tertinggi Gua Bulan Misterius masih memejamkan mata. Dia duduk di atas batu hijau di puncak gunung. Ye Fan tersenyum dengan tenang dan berkata, karena kamu tidak tahu, lupakan saja. Aku akan pergi dan melihatnya sendiri. N. Chapter 219 Pegunungan dan Sungai Anjing Laut Besar Membawa Langit Biru. Di tanah coklat kemerahan di wilayah utara, keluarga Jiang memiliki Kaisar Agung, dan kolam giok memiliki seorang permaisuri. Karena keberadaan seperti itulah mereka menciptakan kitab suci kuno yang mengguncang dunia dan meninggalkan senjata pamungkas sehingga mereka dapat melampaui dunia fana dan masih makmur selama ratusan ribu tahun. Dari ukiran di Gunung Ungu, dapat dilihat bahwa orang-orang dahulu sangat mengagumi Kaisar Wuxi. Sayangnya, karena dia tidak meninggalkan warisan apapun, Kaisar tertinggi yang mengguncang era primordial ini berangsur-angsur terkubur dalam debu sejarah, dan tidak banyak orang yang mengetahui nama ini lagi. Di zaman kuno, ada Gu Tianxu, dan dalam 4 atau 5.000 tahun terakhir, ada Jiang Taixu. Keduanya merindukan kitab suci Wuxi dan menyesal karena tidak bisa melihatnya. Yang paling tidak dimiliki Ye Fan adalah metode kultivasi, dan dia sangat merindukan kitab suci Wuxi. Dia berharap dia bisa memasuki Gunung Ungu yang dilindungi oleh 9 urat naga dan membuka kitab suci batu yang tebal itu. Patriark, Anda tidak boleh membiarkan Taois ini melarikan diri. Saya yakin dia pasti dari sekte yang sama dengan Taois gendut itu.
Mata Du Chengkun menyemburkan api saat dia berjuang untuk bangkit dari tanah. Ketua Sekte Berdaulat, kau harus membunuh bajingan ini. Li Yuran sangat marah. Dia memerintahkan murid-murid di sekitarnya, segel gunung dan segel Sekte Cahaya Hijau. Jangan biarkan dia kabur. Ye Fan melirik mereka dan menggelengkan kepalanya, biar aku yang melakukannya. Dia melemparkan 108 bendera, menyerang ke arah 18 puncak Green Dawn, benar-benar menjebak tempat ini. Kamu benar-benar menyegel kami di sini. Du Chengkun dan Li Yuran sangat terkejut dengan tindakan Ye Fan, dan kemudian mereka mencibir. Apa dia benar-benar berpikir dia adalah seorang Grandmaster? Dia ingin mengalahkan guru sekte berdaulat pada usia ini. Hahaha. Guru sekte tertinggi Gua Bulan misterius, dengan rambut putihnya berkibar tertiup angin, duduk bersila di puncak gunung. Dia tiba-tiba membuka matanya, yang seterang dua mutiara, dan berkata, apakah Anda sangat yakin bahwa Anda ingin membunuh kami semua di sini? Saya pikir itu mungkin. Ye Fan tersenyum. Saya dapat melihat bahwa Anda adalah seorang pemuda. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Master Sekte tertinggi Gua Bulan misterius berdiri dan berkata, saya hanya tidak tahu apakah Anda benar-benar memiliki kekuatan. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Hari ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Kau menunggu di sini untuk membunuhku. Ye Fan membuka jubah taonya dan juga berjalan ke depan. Aku kembali untuk membunuh kalian semua. Dapat dikatakan bahwa hanya satu dari kita yang bisa bertahan hidup. Murid-murid di sekitarnya melihat apa yang terjadi dan mulai berdiskusi. Banyak dari mereka merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pemuda bisa mengalahkan dua tetua dari pesawat rahasia Istana Zi Suci. Apakah dia gila? Meskipun dia bisa membuat kakak senior Li terbang, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan guru sekte tertinggi? Tidakkah kamu tahu bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang sangat sombong? Mereka selalu ingin mengukur seberapa tinggi langit dan seberapa tebal langit, dan pada akhirnya, mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke pemakaman mereka, hahaha. Di daerah terpencil seperti itu, untuk sekte tingkat rendah seperti itu, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, mustahil bagi mereka untuk berkultivasi ke tingkat yang menakutkan. Karena mereka semua telah mendengar bahwa bahkan murid-murid yang luar biasa dari Tanah Suci akan merasa sulit untuk melakukannya pada usia ini. Jangan bilang dia benar-benar memiliki sekte, dan dia sudah ada di sini. Jika tidak, bukankah dia hanya merayu kematian? Beberapa orang rela mati. Apa yang kamu khawatirkan? Jika saya adalah guru sekte tertinggi, saya akan langsung mematahkan semua tulang di tubuhnya dengan tamparan. Namun, saya akan membiarkan dia hidup beberapa jam lagi. Aku tidak akan langsung membunuhnya dan membiarkan dia merasakan konsekuensi pahit dari kesombongannya. Ye Fan menatap mereka kembali. Meskipun tatapannya tenang, orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut. Coba lihat apa yang kamu punya di lengan bajumu. Di depan air terjun, Tetua Agung Sekte Api Li melayang seperti hantu. Kakinya tidak menyentuh tanah, dan tubuhnya tidak bergetar. Dia melayang seperti hantu ketika dia masih 10 kaki jauhnya. Lengannya bergetar hebat, dan tangan kanannya membentuk bentuk cakar. Setiap jarinya memiliki panjang beberapa meter, dan semuanya berwarna hitam dan biru. Petir ungu melingkar di sekelilingnya, berderak. Aura yang mendebarkan jantung langsung menyelimuti langit. Itu adalah kekuatan penghancur yang kejam dan menakutkan. Cakar hitam besar itu masih mengembang. Dalam sekejap, cakar itu menutupi area seluas lebih dari 100 meter. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Itu seperti awan gelap yang benar-benar menyelimuti Ye Fan. Kaca. Petir berwarna darah melintasi dan turun dari cakar besar itu. Cakar besar itu menyapu langit dan menutupi langit dan bumi. Serangan yang begitu kuat membuat orang merasa tercekik. Ye Fan menghadapinya dengan tenang. Tanggapannya sederhana dan langsung. Dia melambaikan tangan kanannya untuk menyambut serangan itu. Tinju emas itu sepertinya tidak terbuat dari daging dan darah. Itu memancarkan cahaya seolah-olah baru saja ditempa dalam tungku ilahi. Semua orang yang hadir dipenuhi dengan keyakinan pada Tetua Agung Sekte Api Li. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli senior di tingkat ketiga Istana Dao. Tidak bisa dikatakan bahwa akan mudah baginya untuk berurusan dengan seorang ahli muda. Boom! Namun, hasilnya di luar dugaan semua orang. Tinju emas itu terbang dan langsung menghancurkan cakar cahaya yang sangat besar. Kekuatannya tidak berkurang, dan kilat menyambar. Bang! Tinju emas Ye Fan memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Itu tidak bisa dihancurkan dan menghancurkan telapak tangan dan jari-jari Tetua Agung Sekte Api Li dalam sekejap. Darah berceceran dan cahaya menyala.
Tetua Agung Sekte Api Li merasa seolah-olah dia telah dicium oleh seekor ular. Setengah dari tubuhnya bergetar dan dia terlempar. Sulit untuk membayangkan seberapa besar kekuatan tinju emas Ye Fan. Apa yang sebenarnya dia sentuh adalah cakar cahaya. Angin astral emas baru saja menyapu daging Tetua Agung, tapi itu sudah terlalu berat untuk ditanggungnya. Seluruh lengan kanannya benar-benar berubah bentuk dan bengkok. Bagaimana ini mungkin? Berapa umurnya? Bagaimana tubuh fisiknya bisa begitu kuat? Dia benar-benar mengirim seorang ahli senior di tingkat ketiga Istana Dao Terbang. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Tubuh fisiknya sebanding dengan harta karun yang berharga. Kekuatan fisik murni menghancurkan lengan Tetua Agung. Ini. Para murid semua menghirup nafas dingin. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Memikirkan apa yang telah mereka katakan belum lama ini, mereka merasakan kedinginan di hati mereka. Taois kecil ini benar-benar monster. Dia bahkan mungkin lebih menakutkan daripada para penerus tanah suci di usia yang sama. Tidak ada yang bisa tertawa menghadapi lawan seperti itu. Pada saat itu, semua orang melihat ke arah Ye Fan. Mereka terkejut menemukan bahwa dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubahnya berkibar. Serangan barusan sangat santai. Kamu, Tetua Agung dari Sekte Api Li terkejut dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rambut ubannya menari-nari tertiup angin saat dia dengan cepat menyambung kembali lengannya yang patah. Dengan teriakan keras, telapak tangan dan jari-jarinya bergerak perlahan, seolah-olah dia sedang mengangkat gunung. Aura yang menakutkan mengguncang, seperti gelombang yang mengamuk menghantam langit. Dalam pelukannya, sebuah gunung benar-benar muncul. Berdiri dengan gunung di tangannya, gunung itu memenuhi dadanya dan mengeluarkan tekanan yang tak terlukiskan. Itu adalah tekanan yang tak tertandingi. Segel pelukan gunung. Murid-murid dari Sekte Api Li berseru. Ini adalah keterampilan tertinggi dari Sekte Api Li, rahasia tertinggi dari sekte tersebut. Beberapa generasi pemimpin sekte tidak dapat mengembangkannya, dan mereka tidak menyangka Tetua Agung terkuat dari sekte itu akan berhasil. Gunung yang begitu nyata, meskipun tidak besar dan bahkan bisa dikatakan sangat kecil, tekanan yang menakutkan mengguncang hati orang-orang. Gumpalan kabut mengalir keluar. Gunung ini dipegang oleh Tetua Agung dari Sekte Api Mitos. Itu sangat berat, dan kekosongan di bawah kakinya runtuh karena beratnya. Tekan. Tetua Agung dari Sekte Api Li hanya meneriakkan satu kata. Segel pemeluk gunung menekan ke bawah, tak terbendung. Sebuah gunung besar berdiri tinggi di langit. Kekuatan yang dipancarkannya bisa mencabik-cabik jiwa seseorang. Banyak orang merasakan rasa tercekik yang menakutkan, tidak bisa bernafas. Para murid muda di sekitarnya segera terkulai lemas di tanah. Tekanan yang besar ini seperti gunung iblis yang menekan mereka. Mereka sama sekali tidak bisa menahannya. Jantung Ye Fan berdetak kencang. Pembudidaya tua di tingkat ketiga Istana Doktrin memang menakutkan. Setiap tingkat seperti langit dan bumi. Berada satu tingkat lebih tinggi setara dengan naik ke tingkat surga yang lain. Ini seperti jurang pemisah antara makhluk abadi dan manusia. Ini adalah jurang yang tidak bisa dilewati. Jika itu adalah kultivator lain, mereka tidak akan bisa melawan dan pasti akan dihancurkan sampai mati di tempat. Namun, tubuh Ye Fan sangat istimewa. Tubuhnya seperti jurang maut. Dalam proses kultivasi, jumlah ki spiritual yang dia butuhkan jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Ini juga memberinya fondasi untuk melawan makhluk abadi sebagai manusia biasa. Dia bisa menyeberangi jurang langit dan bumi dan membunuh pembudidaya yang kuat dengan level yang lebih tinggi. Segel merangkul gunung, kamu tidak bisa membunuhku. Meskipun Ye Fan berteriak dengan suara rendah, dia tidak berani meremehkannya. Ekspresinya serius. Tangannya bergerak perlahan, dan aura yang menakutkan juga menyeruak. Di atas kepalanya, sebuah gunung besar muncul di langit. Itu seperti telah melintasi dunia kuno, menerobos ruang dan waktu. Itu sangat megah dan mengesankan, menyebabkan hati, jiwa, dan roh seseorang bergetar tak terkendali. Meskipun pada awalnya buram, namun dengan cepat menjadi jelas. Itu seperti seekor naga yang muncul dari laut, seperti pilar yang muncul dari bumi. Gunung kuno yang megah berdiri di atas Ye Fan. Seolah-olah dia membawa langit biru di punggungnya. Pada saat ini, dengan Ye Fan sebagai pusatnya, gelombang energi yang kuat menderu seperti sungai yang menderu. Mereka bergegas keluar dan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Di atas kepalanya, gunung besar itu mencapai langit. Air terjun perak mengalir deras, sungai-sungai panjang meluap, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, dan burung-burung serta binatang-binatang beterbangan. Semuanya terlihat jelas. Anjing laut besar sungai gunung. Ye Fan berteriak. Tangannya terangkat ke langit. Gunung besar itu terbang melintasi langit.
Seperti laut yang muncul dari jurang, ia membelah langit. Ini adalah salah satu dari 9 rahasia, seni membunuh rahasia yang tak tertandingi. Itu bergerak ke segala arah, dan hati semua orang bergetar ketakutan. Gunung besar itu menekan ke bawah, menekan gunung besar di depan. Segel besar sungai gunung melawan segel merangkul gunung. Gunung-gunung itu bertabrakan. Seolah-olah laut runtuh dan bumi runtuh. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terbalik. Aura menakutkan mengguncang ke segala arah. Ada ombak yang dahsyat di mana-mana. Ada berkas cahaya di mana-mana. Ada kekuatan yang merusak di mana-mana. Tidak ada lagi tempat yang damai di bawah langit. HOMMMM. Ada ledakan yang tak terbatas. Dunia pun terbalik. Setelah dua gunung bertabrakan, aura kekerasan dan tirani menyapu dunia, mengalir ke segala arah. Segel pelukan sungai gunung benar-benar dikalahkan. Segel besar sungai gunung memadat dan tidak menghilang. Itu membelah langit dan mengguncang bumi. Dada sesepuh tertinggi kultus api Li runtuh. Tubuhnya mengerut seperti drum yang pecah. Dia terlempar hingga ratusan meter jauhnya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara retak. Jelas sekali bahwa mereka patah di banyak tempat. Banyak tempat yang benar-benar berubah bentuk. Ye Fan berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Dia tidak terluka sama sekali. Jubah taunya berkibar tertiup angin. Dia melangkah di udara, gesit dan elegan. Setiap langkah menempuh jarak 100 meter. Seolah-olah dia telah mengecilkan bumi menjadi beberapa inci. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan tetua tertinggi. Anjing laut besar sungai gunung bergetar. Tekanannya seberat langit yang menggantung di atas kepalanya. Dua sinar cahaya tajam melesat keluar dari mata Ye Fan. Segel besar sungai gunung menekan ke bawah, menyebabkan pikiran dan jiwa seseorang bergetar. Kuali tembaga itu hanya setinggi 1 inci. Itu sangat berkilau dan cerah. Benda itu menyebar tertiup angin dan dengan cepat membesar. Dalam sekejap, itu berdiri secara horizontal di depannya, menghalangi segel besar sungai gunung. Dang! Segel besar sungai gunung menekan dan bertabrakan dengan kuali tembaga. Terdengar suara keras seperti getaran lonceng besar. Ye Fan terkejut. Kuali tembaga ini tidak rusak. Kuali tembaga itu masih membesar dan menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Itu memiliki aura keabadian yang abadi. Bunuh! Dia berteriak ringan dan terus mengaktifkan segel agung sungai gunung. Dia tidak percaya bahwa kuali tembaga ini bisa memblokir teknik Battle Sein. Dang! Suara bergetar panjang bergema melalui langit dan bumi. Kuali tembaga bergetar lagi. Di saat yang sama, itu membesar banyak. Itu sudah berdiri di udara seperti puncak gunung. Pada saat yang sama, tubuh keriput dari sesepuh tertinggi Sekte Api Li berderak. Semua tulang di tubuhnya menyambung kembali dan otot-ototnya menonjol. Meskipun vitalitasnya terluka parah dan darah esensinya rusak, dia memiliki kemampuan untuk bertarung lagi dalam waktu singkat. Dia mengaktifkan potensi dan energi daunnya. Boom! Api di kuali tembaga membumbung tinggi ke langit. Tetua tertinggi kultus api Li mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Dia berdiri di udara dan menatap Ye Fan dengan tidak percaya. Kekalahan besar seperti itu menyebabkan hatinya menjadi dingin. Pada saat ini, semua orang merasakan gelombang ketakutan. Taois muda seperti itu memiliki kehebatan pertempuran yang menakutkan. Segel besar sungai gunung telah sepenuhnya mengalahkan tetua tertinggi Sekte Api Li. Itu benar-benar menakutkan. Para murid yang lumpuh di tanah barusan akhirnya terbangun dan dengan cepat mundur. Ketika mereka melihat Ye Fan lagi, mereka semua merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Taois muda dengan senyum lembut ini membuat mereka merasakan ketakutan yang tak berujung. Mereka tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa ketika mereka memikirkan apa yang telah mereka katakan. Murid elit Gua Bulan misterius Li Yuran dan murid tertua pemimpin Sekte Api Li, Du Chengkun, semuanya memiliki wajah pucat. Taois muda ini jauh lebih muda dari mereka, tetapi dia sangat kuat sehingga generasi yang lebih tua hampir mati. Murid-murid yang luar biasa dari Tanah Suci hanya biasa-biasa saja. Tetua tertinggi kultus api Li menghela nafas. Mereka, Ye Fan tersenyum dan perlahan berjalan ke depan. Ye Fan harus menghadapi dua lawan ini. Tahap ketiga dari Istana Dao adalah dunia di atasnya. Mereka memang lawan yang tangguh. Jika dia dibiarkan tumbuh, kita akan berada dalam masalah besar. Kita hanya bisa bergabung sekarang. Tetua tertinggi kultus api Li memiliki ekspresi serius. Baiklah, aku akan memusnahkan seorang jenius hari ini. Master Gua Bulan Gelap dari Sekte Penguasa mengangguk. Aku takut akan sangat sulit untuk membunuhku. Biarkan aku mengirimmu dalam perjalanan. Ekspresi Ye Fan tenang, tapi niat membunuh tanpa bentuk memenuhi sekelilingnya. Pada saat ini,
dia sepertinya menyatu dengan langit. Aura Dao mengalir dengan setiap gerakan yang dia lakukan, dan tubuhnya bergetar dengan energi Dao yang menakutkan. Bersama dengan harta karun paru-paru ilahi, dia memanfaatkan kekuatan dunia. Benar-benar tampak seperti langit biru yang menekan ke bawah. Dia membawa langit biru di punggungnya, dan segel sungai gunung tergantung di atas kepalanya. Burung dan binatang terbang di sekitar, dan air terjun perak mengalir ke bawah. Gunung dan sungai sangat luas, sederhana, namun megah dan agung. Chapter 220 Tungku Vulkanik Li. Seorang Taois muda berusia belasan tahun berdiri di sana dengan tenang dengan mata yang jernih dan pakaiannya berkibar-kibar tertiup angin. Dia memiliki penampilan yang lembut, tapi pada saat ini, segel gunung dan sungai melayang di atas kepalanya, memancarkan aura dunia lain yang membuat sekelilingnya terdiam. Ini adalah pemandangan yang aneh. Tetua tertinggi dan guru sekte tertinggi Gua Bulan misterius dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak. Tubuh mereka seperti tungku saat mereka menghadapi pemuda ini seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Tetua tertinggi berteriak dan menjadi yang pertama menyerang. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya menyilaukan yang membeku di udara. Tungku perunggu muncul sekali lagi. Tungku itu bersinar terang dan dengan cepat tumbuh dari 1 inci. Dalam sekejap mata, tungku itu berdiri menjulang di langit, mencapai ketinggian 100 meter. Gemuruh. Tungku berguncang dan suara seperti tsunami tiba-tiba terdengar. Saking kerasnya, sampai-sampai telinga semua orang berdenging. Tutup tungku itu berkedip-kedip dengan kecemerlangan. Meskipun terbuat dari tembaga, namun nyaris transparan seperti kaca 5 warna. Kobaran api di dalam tungku terlihat jelas. Retak. Tutup tungku bergerak. Kaca 5 warna itu berkedip-kedip dan tutupnya meluncur terbuka. Seketika, api melesat ke langit. Api yang berkobar menyapu tinggi ke langit. Itu adalah suhu yang sangat menakutkan. Tungku tembaga menjulang tinggi di udara. Di puncak hijau tepat di sebelahnya, air terjun yang jatuh ke bawah langsung menguap. Kabut kabur menyapu ke segala arah. Panas yang menusuk tulang membuat semua orang berkeringat seperti hujan. Daging dan darah mereka hampir mengering, dan rambut banyak orang mulai terbakar. Di kejauhan, para murid tercengang. Mereka dapat merasakan perasaan yang menakutkan bahkan di luar medan perang. Jika mereka lebih dekat, mereka mungkin akan segera berubah menjadi abu. Sekte penjaga tungku perunggu benar-benar menakutkan. Banyak murid Sekte Api Li merasa takut, tetapi di saat yang sama, kepercayaan diri juga tumbuh di dalam hati mereka. Tetua Agung bahkan telah mengeluarkan senjata pembunuh utama Sekte. Jika dia masih tidak bisa membakar pemuda ini sampai mati, maka dia benar-benar akan menjadi monster. Rambut putih ketua Sekte tertinggi Gua Bulan misterius berkibar tertiup angin. Matanya berkedip-kedip saat dia berkata, Tungku perunggu penjaga sekte dari Sekte Api Li benar-benar menakjubkan. Sebagai master sekte tertinggi dari sebuah sekte, dia menghela nafas dengan emosi. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya tungku ini. Itu benar-benar senjata yang menakutkan. Ini adalah tekanan yang sangat besar yang menyebabkan hati seseorang bergetar karena ketakutan. Itu bisa membakar jiwa dan tulang seseorang, menghaluskan daging seseorang, dan membakar segalanya ke segala arah. Jubah Tao Ye Fan berkibar tertiup angin saat dia melangkah ke langit. Segel gunung dan sungai yang besar di atas kepalanya berubah menjadi cahaya yang cemerlang. Gunung dan sungai itu sangat luas dan tak terbatas, memancarkan atmosfer yang kuat saat tercetak ke arah kuali tembaga. Dentang. Jejak besar itu bagaikan langit saat menabrak tungku tembaga. Seolah-olah seekor naga membelah langit, dan suaranya terdengar jauh. Telinga banyak orang langsung berdarah, seolah-olah mereka telah ditebas oleh pedang yang tajam. Beberapa orang berteriak dengan sedih, menutupi telinga mereka karena kesakitan. Mereka terlempar oleh gelombang suara yang tak berbentuk, membuat semua orang merasa ngeri. Kuali tembaga penjaga sekte api mitos memiliki kekuatan api yang mengerikan, dan suara yang dihasilkannya bisa melukai orang lain. Itu memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada Ye Fan betapa menakutkannya segel agung gunung dan sungai. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak terkejut bahwa itu tidak meretakkan tungku tembaga. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya tungku itu. Boom! Api itu seperti air terjun, mengalir turun dari tungku tembaga ke arah Ye Fan. Kemegahan merah-merah memenuhi langit, dan semuanya berwarna merah. Di langit yang jauh, para murid itu berteriak karena Ye Fan. Pakaian beberapa orang terbakar dengan sendirinya, berubah menjadi abu. Api Li tak berujung bergolak dan mendidih. Tidak ada yang lain di dunia ini kecuali cahaya merah.
Ye Fan menggunakan segel agung gunung dan sungai untuk menekan tungku besar, ingin menguncinya secara paksa. Dentang. Dia tidak mundur, tapi malah maju. Dia bergegas mendekat, telapak tangannya yang berwarna keemasan berayun seperti batu giling, terus-menerus menghantam kuali tembaga yang sangat besar itu. Suara yang menusuk telinga bergema di seluruh dunia. Telapak tangan emas seukuran batu giling itu seperti kincir angin, menghantam kuali tembaga hingga api meluap ke segala arah. Cahaya keemasan membumbung tinggi ke langit. Kekuatan menakutkan semacam ini membuat hati para penonton melonjak. Dentang, dentang, dentang. Ye Fan seperti angin, seperti kilat, berputar-putar di sekitar kuali setinggi 100 meter. Tidak diketahui berapa kali dia telah menyerang, tetapi dinding kuali yang berkilau terus bergema. Tubuh fisiknya sangat kuat, dan tidak ada yang bisa mengatakan seberapa besar kekuatan yang dia miliki saat menggunakan teknik Battle Sein. Tapi dia masih tidak bisa memecahkan kuali itu. Telapak tangan emas menghantam kuali dengan sangat keras hingga mengguncang langit. Cetakan telapak tangan yang dalam tercetak di permukaan, dan bahkan polanya sangat jelas. Tetapi setelah beberapa saat, jejak itu menghilang secara alami. Boom! Kobaran apinya begitu dahsyat. Api merah di kuali tembaga melonjak seperti air, menenggelamkan ke arah Ye Fan. Seolah-olah itu bisa membakar segala sesuatu di dunia. Pada saat ini, bahkan para penonton di langit yang jauh pun merasakan daging mereka terkoyak. Api li bergejolak, jatuh dari mulut kuali tanpa ada cara untuk menghentikannya. Bas! Telapak tangan dan jari-jari Ye Fan bergetar. Cahaya keemasan itu menjadi semakin kuat, hampir tembus pandang. Ini adalah segel agung 9 rahasia, dan ketika diayunkan, itu memiliki kekuatan yang tak terduga. Dentang. Telapak tangan emas seukuran batu kilangan itu menghantam langit, menyebarkan api li yang jatuh. Segel emas besar menghantam dinding kuali dengan keras. Suara bergetar yang berlarut-larut seperti ini bergema di awan biru. Suara itu menjalar sejauh puluhan mil, hampir membelah gendang telinga mereka yang mendengarnya. Sebuah cetakan telapak tangan sedalam setengah meter tercetak dalam di tungku tembaga, tetapi tidak pecah atau hilang, dan dengan cepat pulih. Ye Fan mengerutkan kening. Segel besar gunung dan sungai dan segel emas besar 9 rahasia adalah teknik ofensif yang dia gunakan, tetapi mereka tidak dapat memecahkan kuali ini. Ini membuatnya khawatir. Dia menggunakan gerakan kaki gila, oleh dan hendak melayang ke langit menuju tetua terhormat dari Sekte Api Li. Karena dia tidak bisa memecahkan kuali ini, dia ingin membunuh pengendalinya. Tetua terhormat dari Sekte Api Li sebelumnya telah bertarung dengan tubuh fisiknya dan menderita kerugian besar. Dia sudah waspada dan berjaga-jaga, takut Ye Fan akan mendatanginya. Kelahiran Phoenix Api. Tetua terhormat dari kultus Api Li berteriak. Seekor Fire Phoenix tiba-tiba keluar dari kuali besar di langit. Ia melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi ke langit. Api dan lahar melonjak, seperti sungai yang panjang, mengalir deras ke langit. Teriakan Phoenix mengguncang langit, jelas dan jauh. Phoenix Api berada di langit, dan di sampingnya, ada 81 aliran lava, seperti air terjun yang mengalir secara terbalik. Langit dipenuhi dengan cahaya merah, dan kehampaan tampak terdistorsi oleh panas. Gunung hijau di sebelahnya menjadi layu dalam sekejap, dan semua tanaman di puncak gunung berubah menjadi abu. Pemandangan ini membuat jantung orang berdebar-debar. Suhu yang terik membuat semua orang merasa takut. Fire Phoenix sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Dia menukik ke bawah, menerkam ke arah Ye Fan. 81 sungai api melonjak pada saat yang sama. Boom! Puncak gunung di sampingnya tersentuh dan langsung meleleh. Puncak gunung setinggi 10 meter itu langsung menghilang, berubah menjadi lava dan kemudian menjadi gas, naik ke langit. Suhu yang begitu menakutkan bahkan menyebabkan ekspresi Ye Fan berubah. Kuali ini membuatnya merasakan energi yang luar biasa. Bangkit! Segel gunung dan sungai diangkat oleh Ye Fan dengan satu tangan dan menyerang ke arah Phoenix Api. Boom! Api membumbung tinggi ke langit. Fire Phoenix melebarkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan panjang. Dia terbang mundur, sayap sucinya acak-acakan. Api menyambar ke segala arah. Di samping mereka, gunung yang telah kehilangan puncaknya berubah menjadi abu lagi. Segel. Pada saat ini, Master Sekte terhormat dari Gua Bulan Mistik, yang belum bergerak. Dia menangkap kesempatan itu dan dengan kejam dan akurat mendorong Ye Fan ke jalan buntu. Ketika segel gunung dan sungai sekali lagi menyerang ke arah Phoenix Api, dia menjabat tangannya dan sebuah gulungan muncul. Dalam sekejap, gulungan itu menutupi langit dan menutupi bumi. Li api membumbung tinggi ke langit.
Ye Fan menggunakan segel gunung dan sungai untuk membunuh Phoenix api, tapi gulungan itu segera menyelimutinya seperti dunia yang menutupi langit. Gulungan itu membentuk sebuah tanah murni sendiri. Gulungan itu memiliki kekuatan melahap yang menakutkan yang ingin menghisapnya. Ye Fan tidak kenal takut. Telapak tangannya yang berwarna keemasan bergetar ke arah langit, ingin merobek lukisan iblis ini. Namun, pada saat ini, tutup kuali itu terbang sepenuhnya. Semua api tertahan, seperti lubang hitam yang bisa menelan dunia. Bang! Ye Fan menyerang lukisan iblis itu tapi tidak jatuh ke dalamnya. Dia tidak ingin kekuatan melahap yang sebenarnya datang dari belakang dan tersedot oleh kuali perunggu yang menjulang tinggi di langit. Cahaya warna-warni mengalir, dan tutupnya yang seperti kaca terbang kembali dengan bunyi denting. Itu menyegel kuali dan menekan Ye Fan di dalamnya. Di kejauhan, semua murid bersorak dengan keras. Semua orang merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Hal utama adalah bahwa Ye Fan terlalu kuat. Dia adalah seorang Taois muda, tapi dia sama menakutkannya dengan iblis. Semua orang yang hadir merasakan ketakutan yang mendalam. Seperti yang diharapkan dari sekte yang menjaga kuali tembaga. Saya pikir kita bisa dengan cepat membakarnya menjadi abu dan membuatnya tidak bisa bereinkarnasi. Semua orang menghela nafas lega. Segel gunung besar Ye Fan, serta kekuatan ofensifnya yang menakutkan, masih membuat mereka merasakan ketakutan yang tersisa. Master Sekte tertinggi Gua Bulan misterius menyingkirkan gulungan besar yang menutupi langit dan menghela nafas. Kuali ilahi api Li ini memang menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak bisa menolaknya. Ini adalah harta karun sekte kami. Ini adalah senjata pembunuh hebat yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Tetua tertinggi dari Sekte Api Li menjawab sambil tersenyum. Dia akhirnya merasa tenang setelah menekan pendeta Tao muda yang kuat. Mungkinkah ini replika dari kuali matahari ilahi yang legendaris? Guru Sekte tertinggi Gua Bulan misterius bertanya. Tetua tertinggi dari Sekte Api Li menggelengkan kepalanya dan berkata, senjata yang ekstrim. Bagaimana orang biasa bisa membuat replikanya? Saya pikir itu hanya produk yang gagal. Kalau tidak, itu tidak akan jatuh ke tangan sekte kecil seperti kita. Kuangdang, Kuangdang. Cahaya 5 warna melesat keluar dari tutup kuali dan berguncang bola-balik. Seluruh kuali berguncang dengan keras. Oh tidak, dia akan menyerang. Tetua tertinggi dari Sekte Api Li terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah senjata pembunuh pamungkas dari Sekte Api Li mampu melelehkan segalanya? Aku belum pernah mendengar seseorang bisa melarikan diri setelah tersedot ke dalamnya. Guru Sekte tertinggi Gua Bulan misterius mengungkapkan ekspresi terkejut. Suara itu mengguncang langit. Semua murid terkejut dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dentang. Tutup kuali itu terbang setengah kaki ke udara dan hampir terlempar. Tutup. Tetua tertinggi dari Sekte Api Li berteriak. Api Li melonjak dan menyegel kuali itu. Pada saat yang sama, Master Sekte tertinggi Gua Bulan misterius bergerak. Dia mengeluarkan lukisan iblis dengan maksud untuk menjebak kuali. Bang! Api melonjak ke langit sementara tutup kuali melesat ke langit dan terlempar. Sementara itu, Ye Fan melesat ke langit. Tetua tertinggi dari Sekte Api Li dan guru sekte tertinggi dari Gua Bulan misterius belum terlambat menyerang, tetapi mereka masih tidak dapat menghentikan Ye Fan untuk melarikan diri. Kekuatan serangannya yang dahsyat tak tertandingi. Tutup kuali itu mengendur dan terlempar. Sangat tidak mungkin untuk menyegelnya.